Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita melanjutkan materi tematiknya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Ayo membaca. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Ayo mengamati perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contoh, banjir itu adalah kata yang berhubungan dengan cuaca. Artinya banjir yaitu air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, membuat kalimat dari kata banjir yaitu pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Nomor 1 yang berhubungan dengan perubahan cuaca misalnya adalah hujan. Hujan artinya air yang jatuh dari langit. Kalimat yang ada kata hujannya yaitu hari ini hujan turun sepanjang hari. Untuk nomor 2 sampai 5 itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman, ia akan menasehati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru, ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Ayo berdiskusi. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Berikut daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah,
Carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang disediakan. Misalnya yang pertama, siapa namamu? Yang kedua, di kota apa tempat lahirmu? Yang ketiga, dari daerah mana ayahmu berasal? Yang keempat, dari daerah mana ibumu berasal? Yang kelima, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Yang keenam misalnya, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ibumu? Yang ketujuh misalnya juga, makanan tradisional apa yang ada di daerah ibumu? Yang kedelapan, apa ibu kota ayahmu berasal? Yang kesembilan, apa tradisi di daerah asalmu? Nah, misalnya daftar pertanyaannya seperti yang disebutkan tadi. Ayo berlatih. Cuaca cerah siang hari. Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. Coba diperhatikan. Yang pertama yaitu berdiri tegap. Yang kedua, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang ketiga, genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Yang keempat, berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Yang kelima, lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Yang keenam, lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. Yang ketujuh, kemudian mendarat dengan sempurna. Nah, anak-anak bisa melakukan gerakan berayun dan memutar. Siapa yang paling berani melakukannya? Melakukan gerakan berayun dan memutar. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuh kepada kedua orang tua. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.